Acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Perguruan Islam Raudhatul Islam, guru kita Bapak Kiai Haji Mutawakkil Allah, juga selaku Ketua DKM Masjid Jami Raudhatul Jannah, dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Pemilihan DKM Masjid Jami Raudhatul Jannah, dan juga yang saya hormati para ketua RW beserta pengurusnya, dan juga yang saya hormati para ketua RT dan juga beserta pengurusnya, dan juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, para ustadz dan ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi yang indah ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka memenuhi suatu tuntutan, yaitu pembentukan ketua DKM, pengurus DKM Masjid Jami Raudhatul Jannah. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid di tempat yang mulia ini dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, juga kita pengikutnya sekalian. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, sebagaimana telah terjadwal pada pagi hari ini kita berkumpul memenuhi undangan daripada panitia pemilihan pengurus DKM Masjid Jami Raudhatul Jannah, bahwa hari ini kita berkumpul yaitu dalam rangka musyawarah pengukuhan Ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah periode 2024 sampai dengan 2029. Untuk itu kita berdoa mudah-mudahan acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini khusus kita hadiahkan untuk guru-guru kita, wabil khusus untuk pendiri pendidikan Raudhatul Islam, yaitu Al-Maghfurlah Kiai Haji Asmawi Madali bin Madali Rahmah, dan juga untuk guru-guru kita sekalian, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah Allah angkat segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya Allah riyadil jannah. Dan juga kita yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, dan senantiasa Allah pelihara iman Islam kita. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk acara selanjutnya
pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Al-Mukarram Ustadz Bapak Abdul Salim. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil-muslimina مساجد الله شاهدين على أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولم
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini duduk di sana. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun kita yang mendengarnya sama-sama diberikan nikmatan dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekedar informasi bahwa Masjid Jami Waradatul Jannah ini merupakan masjid tertua di Kelurahan Harapan Jaya, dan tahun 2020 di mana kita hampir di seluruh Indonesia mungkin yang terjadi musibah yaitu COVID, namun di kita masjid ini mulai dibangun, yaitu genap di tanggal 20 Agustus 2020, 1 Muharram kalau nggak salah ya. Dan alhamdulillah pembangunan ini hampir sudah berjalan sekitar 90%. Jadi hanya interior dalam yang belum kita laksanakan karena masih menunggu ataupun masih mengumpulkan dana-dana ataupun biaya yang akan kita keluarkan nanti. Kurang lebih hampir 500 juta kita masih kekurangan biaya untuk interior di dalam. Dan belum genap selesai pembangunan kita, saat ini kembali kita melaksanakan satu gerakan, yaitu pembentukan pengurus DKM Masjid Jami Waradatul Jannah, yang ini merupakan ide ataupun masukan daripada orang-orang tua kita, dan mudah-mudahan ini juga nanti pembangunan DKM ini dapat dirasakan bagi masyarakat sekitar, baik di 5 RW yang memang masjid ini termasuk terletak di tempat strategis, yaitu di RW 04, RW 26, 25, 17 dan 29 di 5 RW, dan ini memang terkenal dengan Bulak Sentul dan Rawabunga, 2 paduan kampung yang memang akhirnya terjadi pembentukan pembangunan Masjid Jami Waradatul Jannah. Maka untuk itu dalam pelaksanaan ini juga kami mengundang dari kelima RW tersebut untuk nanti juga mungkin akan dipilih menjadi pengurus Masjid DKM yang memang nanti dapat memakmurkan masjid kita yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya sambutan dan laporan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Siswanto. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang kami hormati guru kita Ki Haji Muhammad, semoga selalu diberikan kesehatan dan murni semangat dalam beribadah. Yang kami hormati pengurus ketua RW dan pengurus RW 04, RW 17, RW 25, 26 dan 29. Yang kami hormati guru-guru kita, Ustaz-Ustaz, para kiai, para syekh, dan para hadirin yang berbahagia, atau orang yang sama tidak bisa disebutkan satu persatu. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat Islam, taufik hidayah, sehingga pada pagi ini kita semuanya bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi dalam rangka acara pengukuhan ketua DKM dan pengurus DKM Masjid Jami Waradatul Jannah. Lalu salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat
Allah perlu kami sampaikan bahwa acara ini terselenggara itu dari keinginan bagaimana masjid ini bisa lebih makmur. Maka dari itu dibentuklah pengurus panitia pemilihan ketua RW yang terdiri dari 5 RW yang tadi sudah disebutkan sama Pak Muhammad. Jadi dari RW 4, 17, 25, 26 dan 29. Jadi dari pertemuan demi pertemuan yang menghasilkan tata tertib dan time schedule sampai dengan pada hari ini diselenggarakan Enggak ada aku ya. Aku kita enggak aku. Iya. baik acara memberikan yang sosial dan sebagainya. Nah, acara ini pembentukan panitia ini, pemilihan ketua panitia ini tidak hanya pada satu kumpulan saja, jadi nanti masih ada acara sekali lagi yaitu pelantikan, di mana pada saat ini sudah dikumpulkan, sudah ditandatangan, nanti tinggal kita mengajukan kelurahan untuk legalitasnya seperti itu. Kemudian dari perjalanannya itu kita menyampaikan informasi bahwa kita membuka pendaftaran untuk calon ketua RW. Kita informasikan ke wilayah yang sudah kami sebutkan tadi bahwa kita buka beberapa masalah dimulai dari Ya, makasih. Ikut deh, Bang. Juli sudah kita 14 Juli ya tahun 2024. Ya. Juli 2024 di mana pendaftaran dibagi dari hari Jumat sampai dengan hari Minggu dan kita buka sampai dengan hari H itu yang mendaftar hanya satu. Sebelum kita tutup kita juga sampaikan pada saat kita ada pertemuan terakhir sampai menunggu detik terakhir kita sampaikan formnya siapa yang mendaftar, ternyata belum ada tambahan. Jadi hanya satu yang daftar itu. Nah, di dalam tata tertib bila ada dua akan kita akan pilihan ulang secara voting atau musyawarah pemilihan, nanti dipilih siapa yang mendapat suara terbanyak itu nanti akan menjadi ketua DPR. Poin berikutnya, kalau calon itu hanya satu, secara langsung otomatis akan menjadi ketua DPR. Jadi karena di sini calonnya hanya satu, sesuai dengan tata tertib yang kita sepakati bersama dan sudah kita sampaikan kepada semuanya ya, ke wilayah-wilayah tersebut. Dari tata tersebut hanya satu. Jadi satu inilah yang kita tetapkan sebagai ketua DPR. Maka dengan demikian sesuai dengan urutan yang kita sepakati bahwa sekarang ketua yang sudah mendaftar itu otomatis menjadi ketua DPR. Seperti itu. Kemudian perlu kita sampaikan juga, kebetulan di sini yang dipilih boleh saya sampaikan Ustadz Mutasim Gila. Beliau ini juga adalah salah satu pengurus di Yayasan Muhammad itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu perjalanannya. Kemudian bisa saya sampaikan juga bahwa untuk biaya ini juga karena kami laporan ya, kita laporkan bahwa biaya ini adalah dari infak jamaah semua, dari bapak-bapak semua yang ada di sini. Jadi kita kembalikan pembayaran itu dan kita akan melakukan semuanya. Kemudian sampai nanti perjalanannya pelantikan, mudah-mudahan memberi pelajaran. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya atas support atau dukungannya sehingga pelaksanaan acara ini bisa berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, kesehatan,
keselamatan dan beribadah dan kesuksesan buat kita semuanya. Itu saja dari kami. Terima kasih. Iya, habis dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi Kenapa? wabarakatuh. Nggak usah, ntar di belakang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sambutan dan laporan dari Ketua Panitia, yaitu Bapak Siswanto, yang mana memang saya perlu informasikan bahwa untuk acara ini panitia mengundang kurang lebih hampir 120 orang. Dan alhamdulillah dapat respon yang baik dari bapak-bapak sekalian yang hadir di sini hampir kurang lebih 67 di atas 50%. Dan ini mudah-mudahan menjadi awal yang baik buat kita semua untuk menjadi sebagai orang ataupun sebagai pengurus nanti yang akan memakmurkan masjid kita ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk sambutan selanjutnya yaitu sambutan dan juga laporan DKM Raudatul Jannah periode 2020-2024. Mungkin sebelumnya memang telah ada bahwa DKM kita telah terbentuk ya guru ya. Cuma memang prosedur yang dilakukan kemarin-kemarin itu dengan sekarang ini agak beda. Ini lebih terstruktur sehingga membutuhkan juga panitia pemilihan, bahkan juga jadwal-jadwal yang kita buat juga sampai nanti akhirnya akan ada pelantikan dan juga ada legalitas resmi dari kelurahan nantinya. Baik, untuk sambutan dan juga laporan DKM Raudatul Jannah periode 2020-2024 insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Mutawakil Allah. Pada beliau kami persilakan. Boleh, nggak apa-apa, nggak boleh. Di panjang-panjangnya nggak apa-apa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabih tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum bima yasha'u la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulullah Nabiyul Karim wa ala alihi wasyahidin wa syakirin wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Pemilihan DKM periode 2024 ya. 2024 seterusnya. Ya. Yang saya hormati Bapak Lurah yang mewakili, ada yang mewakili nggak Lurah? Belum ya. Jadi wakili RW. Ya. Di antaranya yang terhormat RW 04 oleh Bapak Sairun PLT ya, Bapak Sairun dan jajarannya serta semuanya yang berada di wilayah Jakarta. Yang kedua terhormat Bapak RW 26 Bapak Bambang serta jajarannya RW 25 ya. RW 25 ya Bapak Bambang serta jajarannya dan masyarakatnya pokoknya. Dan yang terhormat Ketua RW 26 itu Ibu Wiwin Winarsi dan Bapak Soleh di sini suaminya yang mantan RW 25 beserta jajarannya. Dan yang terhormat Ketua RW 29 Bapak Syahri Birluwi
Syarif Firdawi, yaitu beserta jajarannya dan temannya, dan yang terhormat Bapak Ketua RW 17 Kota Yusranti di belakang, yang jenggotnya sama saya. Ini Pak di depan, ya, ini beserta jajarannya dan temannya, dari RW 12. Ya, bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari perwakilan RT dan ibu yang saya hormati, bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah Masjid Jami' Nurul Jannah, ya, bapak-bapak dan bapak-bapak sedang rekan-rekan, bapak dan ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya cerita, ya. Kita saksi hidup, ya. Sering kita mendengar bahwa Masjid Jami' Rodotul Jannah di Harapan Jaya yang berdiri itu paling dulu, ya, paling dulu adalah Masjid Jami' Rodotul Jannah di Harapan Jaya atau di wilayah sekitar berapa? RW 25, 26, RW 17 dan RW 4 serta RW 29. Dan alhamdulillah Masjid Rodotul Jannah telah melahirkan, ya, yaitu Masjid Jami' Nurul Jannah, Miftahul Jannah, ya, Azharul Aliyah, dan Masjid Baitur Rahman. Itu dulu jamaahnya ketika ini berdiri itu semuanya kemana? Ke Masjid Jami' Rodotul Jannah ini, ya. Jamaahnya itu semuanya larinya itu dari sebagian Harapan Jaya, ya. Sebagian perumahan Harapan Jaya itu Rodotul Jannah memiliki jamaah yang begitu banyak, ya. Kalau ya, saya pernah waktu masih ada masjid di sana belum ada. Kalau bulan ini ujungnya di sini belum habis, kalasnya udah sampai di Blok Sentul, dan saking banyaknya jamaah itu, ya, dari Kampung Rohugal, Kampung Bulak Sentul, Kampung Rohugal dan Bulak Sentul itu semuanya adalah anak-anak dari Raudhatul Jannah, ya. Raudhatul Jannah. Azhariyah belum ada, Nurul Jannah belum ada, termasuk di Pesona Anggrek itu masih ada Bapak juga belum ada. Nurul Jannah, Miftahul Jannah, semuanya belum ada masjidnya di mana? Di Masjid Raudhatul Jannah. Dulu masjid ini terkenalnya Masjid Jamrah, ya. Ada namanya Allah Yarham, pendiri yayasan Allah Yarham yang mendirikan yayasan dan masjid ini pernah cerita waktu itu masjid yang baru berdiri di Rohugal langsung ada, letaknya bukan di sana tapi masih di kampung, Masjid An-Nur, ya, Masjid An-Nur. Ketika dulu yayasan ketua yayasan, pendiri yayasan ini mendirikan masjid di sini, lalu dimarahkan oleh Kiai Muftar Roni. Kenapa? Alasannya jamaah di kampung Nangka Masjid Jami' itu berkurang karena diambil oleh yayasan, oleh Masjid Jami' Rodotul Jannah, ya. Itu pada saat itu nama apa? Alasan almarhum kami mendirikan Rohugal ini karena banyak orang-orang tua atau orang-orang yang malas sholat Jumat ke Masjid Jami' An-Nur karena kejauhan, coba dari ujung ini Rohugal masih ke kampung Nangka itu sangat jauh, makanya didirikanlah di tengah-tengah di antara Rohugal, Bulak Sentul dan Bulak Macan
dan mendirikan Masjid Jami Rodotul Jannah. Dan terkenal masa itu pada waktu itu Masjid Jami Rodotul Jannah ini adalah masjid yang dinamakan Masjid Jamlang. Sampai sekarang masjid belum ada mereknya. Ya, orang tahunya masjid apa? Masjid Jamlang. Ya, masjid Jamlang pada saat itu. Masjid kurang lebih berdirinya tahun 1973-74 di antara itu. Masih ketemu persisnya di antara itu. Ya. Ya, oleh yang paling tua kita doang di sini. Pengalaman. Ya, Anwar Jamal. Tahu nggak? Ingat nggak? Ya, yang sebaya sama saya. Ya, sama umurnya. Yang lain semua adalah orang-orang yang berusaha di sini, yang mendirikan ini, yang mewakafkan tanah ini, dan orang yang mewakafkan tanah yayasan ini adalah dari apa? Dari gotong royong orang kampung mengumpul pulang sentul, ya, bulan aja. Tanah ini dulu dilelang, ya, ada yang 1 meter, 2 meter, 3 meter, dan luasannya ini kurang lebih, ya, luasannya ini dulunya kurang lebih 1.900 meter persegi, ya. Lalu tahun sekitar 85-86, ya, kita mendapat 600 meter dari Pak Haji Subli pada waktu pengusaha umroh, pengusaha apa? Travel, ya, Nabi Imam dan Rumawi, kalau saya diberikan tanah itu 650 meter yang dibeli dari almarhum Haji Abdul Hamid pulang sentul. Istri saya SMS WA RT sama Iwan panas Pak Iwan aku lapor RT. Ya, lalu dia meninggal di mana? Di kota Mekah. Nah, ini tanah setelah sekian tahun tidak terurus, maka diwakafkan untuk Yayasan Pendidikan Rodotul Islam. Jumlah sekarang tanah ini 2.445 meter. Sudah tersertifikat tanah wakaf. Tadi nggak pakai ini. Ya, sudah sertifikat tanah wakaf, dan alhamdulillah tanah ini mendapat jatah sertifikat tanah wakaf itu dari Depak pada saat itu paling dulu. Periode pertama paling dulu tanah Rodotul Islam ini diberikan wakaf dari Departemen Agama. Ya, Departemen Agama pada saat itu. Ya, Bapak dan Ibu, ya, lihat. Mula-mula terjadinya pembangunan Jalan ini ada pengusaha datang. Ya, YouTube ini. Iya. Ada pengusaha datang, bukan pengusaha apa namanya, yang biasanya ngedrop barang, apa namanya, apa ya, ya terkata itulah, ya, wira swasta, orang yang biasa memberikan apa, memberikan barang-barang ke masjid, ke madrasah, dan ke rumah-rumah. Pada saat itu dia menaruh atau apa, batu itu, bata merah sebanyak 12.000 apa 16.000 pada saat itu mau ditaruh, dipesan oleh salah satu masjid. Tapi begitu sampai di masjid kagak diterima oleh panitia pembangunan salah satu masjid. Akhirnya orang itu nganter sambil menangis-nangis, gimana mau taruh di mana? Yang dituju masjid itu nggak apa, kagak terima. Udah taruh aja di Google, di Apri. Nah, rezekinya itu mulai bangun. Rencana tidak ada sama sekali membangun apa? Membangun masjid. Kalau nggak salah 16.000 bata pada saat itu. Ya, udah guru nih taruh di sini aja. Ya, bagaimana kayak duitnya nanti gampang. Duitnya daripada batu saya pulangin lagi ke Liok sono, ya ke tempat apa? Tempat pembakaran bata merah itu, akhirnya ditaruh di sini diterima. Nah, itu baru ngumpulin guru membuat apa? Masjid di Yayasan Pendidikan Rodotul Islam. Makanya masjid ini tidak mempunyai sertifikat tersendiri.
sertifikatnya nyampur sama Yayasan Pendidikan Raudhatul Islam. Ini masjid numpang. Sertifikatnya di Yayasan Pendidikan Raudhatul Islam, ya. Sertifikatnya atas nama Madrasah Raudhatul Islam itu, ya. Akhirnya berdiri alhamdulillah sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Dan masjid satu-satunya masjid yang sejak berdiri sampai kemarin nih 2020, ya, kagak ada DKM-nya, kagak ada DKM-nya, diurus oleh apa, kiai sendiri, ya, kagak ada DKM-nya, kagak ada sekretarisnya, kagak ada bendaharanya. Dan zaman itu, pada saat itu, ya, guru lah yang ada di lingkungan ini yang ngurus jamaah masjid, termasuk almarhum Haji Muhammad Thaib yang rumahnya di belakang dulu, ya, tukang ngumpulin duitnya, sama almarhum Kong Haji Muhammad, ya, itu yang tukang ngumpulin duit apa? Duit masjid pada saat itu. Cuman pada saat itu duit masjid, ya, bakal beli speaker aja payah, ya, bakal beli speaker ribut mulu, nyari sono kemi nyari sono, segala macam. Alhamdulillah. Nah itu apa? Masjid satu-satunya yang masjid pengurusnya abal-abal semuanya, tapi kiai, ya, tidak ada apa, pemasukan hari Jumat berapa, otibnya aja gratis, otibnya dibayar gratis, pakai otibnya bahasa Arab. Alhamdulillah, ya, alhamdulilladzi kama amar asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, kemari-mariin baru pakai bahasa kita. Kenapa alasan itu? Kalau bahasa Arab kagak ada yang menyinggung. Kalau bahasa ini kan dia kesel gedeg sama pengurus, dia bilang pengurus itu kurang baik, ini segala macam. Nah kalau bahasa Arab bertahun-tahun, ya, khotibnya yang biasanya pada giginya udah pada ompong, ya, Guru Abdullah, Guru Haji Abdul Wahid, ya, Guru Muhasan, udah pada kagak ada semuanya, Guru Haji Toh, Guru Haji, tapi guru-guru semuanya. Kita yang mudah-mudahan dengerin aja, ya. Alhamdulillahi katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyati wa irghaman liman jahada bihi wa kafar asyhadu an la ilaha illallah. Nah itu apa yang dipakai pada saat satu mari-mariin baru apa? Baru pakai khotib bahasa apa? Bahasa Indonesia, ya, itu. Itu apa? Itu. Nah dari sejak itu, ya, jadi sampai sekarang, dan alhamdulillah, ya, alhamdulillah pertama kita bangun dari periode yang pertama, terus periode yang kedua, ya, ada orang Rawabugal, orang Jakarta pindah ke Rawabugal, itu pembangunan masjid yang kedua itu yang kemarin kita bongkar, yaitu Pak Haji Jamin yang menjamin kaca, genteng, karpet semuanya. Itu apa? Pengusaha dari apa? Orang dari Jakarta, Pak Haji Jamin yang rumahnya pojokan, ya, yang punya market dulu di situ dulu, ya. Nah, itu yang membangun masjid, rencana dia masjid akan dirapikan, tapi Allah punya apa? Punya niat lain. Sebelum selesai pembangunan masjid itu dia sudah meninggal. Makanya pada saat itu sempat dikubur di Bulak Sentul, kena jasa beliau yang sangat banyak. Pada saat itu nyari duit susah banget, ya, susah banget. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 kita ditolong oleh Allah dengan sebab COVID-19. Kita awal bangun ini COVID sudah masuk. Dan alhamdulillah saya juga heran. Saya juga kalau melihat habisnya biaya yang kita habiskan ini udah 4 miliar 150-an, ya, itu apa? Duitnya ketahuan datangnya, ya,
Dari siapa. Makanya sebagian orang ada yang curiga sama saya. Apa curiganya? Itu Rawabugol bangun masjid duitnya dan siapa penyandang dananya. Kenapa? Dari mulai bangun sampai selesai sampai sekarang kagak ada apa? Kagak berhenti. Ya, di mana-mana masjid biasanya tengah jalan berhenti, tukar panitianya. Ya, panitianya ribut sana mari, tukar lagi. Akhirnya sampai bertahun-tahun kita jalan terus. Alhamdulillah, ini sudah habis 400 kemarin. Terakhir kita kerja itu bulan puasa kemarin. Ya, kita stop dulu karena udah nggak ada kerjaannya yang dibikin atau dilaksanakan oleh tukang kita. Paling ornamen, tukang kita kagak bisa. Nanti ada tukangnya khusus. Ya, itu ornamennya itu sekelilingnya nanti apa? Itu kemarin udah dihitung 180 juta pada waktu itu. Ya, sekarang nih ini rencananya nanti pakai apa? Pakai kayu jati semua nih, tiang-tiang segala macam yang belum dirapiin itu rencana mau pakai apa? Pakai jati. Ya. Ini masih karang dulu berapa tadi kurang lebih 500 juta. Itu belum menara kita di masjid nanti apa kubah yang ada di atas masjid ya. Alhamdulillah ya, sepintas bahwa kita seperak pun bangunan masjid ini kagak punya utang. Seperak ya, kagak punya utang. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah, perak juga kagak punya utang. Kita sampaikan sekilas bahwa kita masih ada uang masjid, uang pembangunan masjid ini masih alhamdulillah ya. Kalau beli kerupuk mah kebagian orang Robugal ya, kalau kita beliin kerupuk orang Robugal kebagian berapa? Masih ada 50 juta rupiah. Utang kagak ada, duitnya masih ada. Nah ini saya heran, kadang-kadang saya yang megang, saya yang nerima, tapi ini duit sebanyak ini, tapi ya Allah dari mana gitu kan? Tahu-taunya udah apa? Udah ada. Ini keberkahan corona. Ya, keberkahan corona. Orang pada takut bangun, kita lagi bangun. Kayak kawan saya lewat. Lalu berani banget, orang-orang lagi keluar aja takut lagi bangun masjid. Segitu gedenya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah jadi pembangunan kita. Ya. Tuh kemarin beli pintu di mana, Pak? Di Klaten. Pintu aja itu pintu 70 juta. Ya. Pintu 70 juta. Ya. Ini kaca dari bawah ke atas tuh ada Bang Adud, Ustadz Adud, Abdul Wadud. Kebetulan dia orang kerjanya di kaca. Ya, yang kalau kita beli musinya kaca itu bisa 50-60 juta, yang bawah ini dia mendikasih 18 juta. Ya, itu satu contoh. Ya, yang atas juga demikian. Mau tempat wudhu, ya kita pakai temper semuanya, ukurannya kuat, dipakai apa? Diinjek-injek lari-larian anak-anak di atas itu. Ya, ini alhamdulillah kalau kita beli toko 50% kita bayarnya kena personalia pabrik kaca di Penukde adalah Abdul Wadud. Ubin keramik demikian ya. Keramik kita yang musinya pertama 70 juta, keduanya 50 juta. Ya alhamdulillah, yang 70 juta kita bayar hanya 20 juta, dan yang 30 juta, 50 juta kita bayar hanya 20 juta juga. Ini dari material Asia Jaya. Dan banyak yang lain-lainnya diberikan apa? Ya, dan yang lainnya banyak. Ada yang masih semen 100 sak, 200 sak, 300 sak. Dan alhamdulillah kita menghabiskan semen, menerima semen dari Bapak dan Ibu semuanya berapa, Pak? 2.400 sekian. Itu semen dari bapak-bapak semuanya habis 2.000 sak, 2.400 sekian sak. Ya. Ya, itu. Nah, ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah pembangunan kita ya anggap aja udah jadi. Nanti besok kalau misalnya pelantikan kalian kita resmiin juga nggak apa-apa. Undang orang gede-gedean.
ya, undang orang gede-gedean gitu kan, ya apa PLT apa segala macam, ya ini segala macam. Alhamdulillah, ya kita dapat apa? Bermodal cuma 300 juta, tambahin oleh wali kota Pak Rahmat pada saat itu 250 juta itu modal kita. Alhamdulillah sekarang sudah habis 404 M 150 miliar. Dan ini alhamdulillah ya, alhamdulillah begini jadinya kita punya AC ya, udah apa yang ada 7 AC ya. Nah ini kemarin tambahan daya kita udah 3 pas semuanya ya, AC-nya doang ini 10.000 apa? 10.000 watt ya. Udah kagak pakai kipas lagi di dalam kita sekarang. Ya, tinggal yang atas nanti mungkin atas gimana caranya kita apa? Bertahap. Insya Allah kita pembangunan ini berkah ya, berkah mudah-mudahan Bapak dan Ibu. Kedua masalah miliar. Kemarin tadi panitia sudah apa? Sudah bilang bahwa beberapa minggu kita menyampaikan kepada RW kepada ini untuk mendaftar calon-calonnya. Sampai hari terakhir belum ada yang daftar. Ya, belum ada yang daftar. Nah, sekarang ngambil pintas dah. Masa saya lagi yang udah tua banget. Ya, udah tua. Akhirnya saya ngajuin Mu'tasim Billah. Ya, Mu'tasim Billah saya memang walaupun masih muda ya, mungkin apa? Mungkin dia udah pengalaman. Kenapa? Karena dia pernah mondok, makan, minum, mandi di apa? Di Tebu Ireng, Jombang itu 12 tahun. Pernah menjadi ya ketua ketika dia jadi mahasiswa, dan S1-nya dia mendapat beasiswa di mana? Di Senan Ampel ya. Jurusannya jurusan fikih ya. Ya. Ya kalau mau nanya masalah fikih sama dia. Ya. Sekarang S2-nya jurusan apa? Mestinya dia apa? Mestinya dia di pengadilan atau di kejaksaan. Ya, karena saya nggak kasih. Kawan-kawannya kalau datang lu di mana? Saya jadi pengacara. Ya, saya jadi ini. Ya, jadi ini. Kemarin aja, ya, dia cium tangan sama saya, dia masih kenal sama saya. Kepalanya botak. Ya, lu jadi apa? Sekarang ngapain? Saya jadi pengacara. Kemarin saya jadi pengacara KPU. Ya, enggak ngajak-ngajak gue juga KPU kan. Dan KPU-nya apa? KPU kepala penuh uban. Bukan KPU apa? Pemilihan umum. Nah itu alhamdulillah ya. Dia Mu'tasim Billah. Kemarin juga sempat kaget. Ya, kandidatnya ada berapa Pak? Ya Hasim doang sendiri. Nah kalau belum masuk mundur lagi dia. Mundur lagi. Ya alhamdulillah ya, nanti ya dia mengerti administrasi segala macam ya, dia kepala sekolah di sini ya alhamdulillah. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu ya. Terakhir saya mengucapkan terima kasih alhamdulillah pada bapak-bapak dan saudara-saudara, doa bapak dan mungkin ada anak-anak yang di sini. Saya sebagai yayasan mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu ya. Alhamdulillah saya pada tahun ini mendapat murid ya. Alhamdulillah dari semua lembaga itu lebih. Di tempat lain itu banyak yang kurang. Dan dari TK juga alhamdulillah keluarnya 25 masuk 36 ya. Dan ibtidaiyah keluar 41 masuknya 70. Ya, sanawiyah keluarnya 93 masuknya 123 ya, 123 3 kelas sudah overload gitu ya. Dan aliyah keluar 41 dapatnya baru 36 orang, udah satu kelas ya semuanya. Alhamdulillah berkat doa Bapak dan Ibu ya, ini makin tambah semuanya. Padahal di tempat-tempat lain banyak yang apa? Yang kurang. Nah, itu. Dan saya mohon maaf ketika pagi hari ya, Bapak mungkin masih ada yang tidur terganggu dengan anak-anak baca apa? Ayat-ayat Quran di mana? Di speaker, kedengeran ke rumah-rumah kemana-mana. Itu memang target kami setiap hari harus baca Quran, sholat duha dan baca doa-doa di masjid
pada anak-anak aliyah di atas, MI di masjid, dan anak-anak sanawiyah di lapangan, ya itu semua pakai ngaras. Terima kasih. Ini mohon maaf dan terima kasih semuanya kepada bapak-bapak dan saudara-saudara yang hadir pada saat ini, ya. Mudah-mudahan kehadiran kita ini membawa kepada kemakmuran, dan nanti saya mohon kepada bapak dan ibu yang hadir di sini akan saya kaitkan jadi pengurus, gitu ya. Nah, jadi pengurus apa? Pengurus masjid, ya. Pengurus kita ini yang tujuannya, ya, kemarin-kemarin masih dipimpin oleh orang-orang tua kita, ya. Sekarang beda. Kita mau ngadain maulid, mau ngadain hari-hari besar, insya Allah nanti bapak-bapak lah yang punya apa, yang punya hak untuk menyampaikan, untuk memberikan support. Dan ibu-ibu nanti, ya, ibu-ibu, ya, ini ibu-ibu ada berapa ekor itu, Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 10 lebih, alhamdulillah, ya. Dan juga nanti insya Allah nanti kita akan ada apa? Akan ada pengajian mingguan dan ada acara-acara lainnya. Ini setelah kita bentuk masjid, ya, yang masjid lama dikit saya tambahin nih. Dulu saya pernah usul sama kiai, ya, Mbak, saya manggilnya Mbak. Itu masjid anak-anak muda pengen supaya ada DKM pengurusnya dan lain-lainnya. Ya, kata apa? Kata dia, iya bisa aja, bisa aja, itu seperti itu. Tapi kalau sama gua kagak setuju. Karena masjid kita adanya di mana? Di dalam masjid, ya. Kita murid banyak. Kalau ada anak-anak main ke masjid, bolanya masuk ke dalam masjid, atau anak-anak kecil TK lari-larian sepatunya kagak dibuka, ya, atau gangguan yang lain-lainnya segala macam, ya. Ada anak-anak misalnya malas belajar ngadepi guru, dia ngumpet-ngumpet tidur di masjid. Nah, ini apa? Itu jadi masalah kita. Sekarang kita marahin apa? Ketua atau apa? Pimpinan masjid, ketua masjid, DKM dan pengurus masjid marah-marahin anak kita, murid kita dimarahin sama pengurus masjid. Dan jadi musuh kita katanya. Ya gitu. Makanya waktu itu saya gak jadi, ya gak jadi. Ini sekarang almarhum udah nggak ada, ya makanya sekarang kita pengen apa? Transparan. Karena ini bangunan kita rame-ramein, maka kita sekarang untuk memakmurkan masjid kita harus rame-rame, insya Allah, ya, insya Allah, ya. Kemarin ngadain apa segala macam, ya apa adanya. Kalau sekarang insya Allah nanti kita mengadakan dengan membentuk segala seksi-seksi segala macam, nanti diminta bapak dan saudara-saudara yang ada di sini kalau dicantumkan sebagai pengurus atau segala macam, insya Allah, ya, insya Allah kita siap semuanya, ya. Dan terakhir mohon maaf, ya, kalau nanti makannya, ya Pak, saya sediain makan. Masaknya dari kemarin ibu itu udah masak. Kalau kata Pak Sis, ketua panitia, pakai besek aja, pakai apa namanya? Pakai nasi bok segala macam, ya kurang enak gitu. Kalau ini kita masak sendiri dengan biaya yang sama, insya Allah, ya. Yang senang dengan makan asinan, makan jengkol, makan sop segala macam, tinggal apa? Jangan ada yang pulang nanti, ya. Jangan ada yang pulang, insya Allah. Ya, kita nungguin lurah kadang datang ini, ya. Itu, ya. Ya, saya kira itu saja. Mohon maaf saya kalau kelamaan, jam 10 baru, ya. Mau makan juga masih kebagian. Ya, kita lanjutkan acara kita. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari saat ini masjid sudah sekali. Saya kalau tuanya masjid, tuan masjid sama saya. Iya. Jadi udah hampir setengah 50 tahun ya, 50 tahun ya masih berdiri. Makin tua makin bagus hasilnya. Kita makin tua makin keren. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyerahan stempel TKM kepada ketua panitia yang akan dilaksanakan oleh guru kita Bapak Kiai Abdullah kepada ketua panitia itu Bapak Siswanto. Dua-duanya kami persilakan. Kasih deh.
Saya terima kasih Ya, ya. ya. Gimana? Dengan berkah. Amin. Amin. Demikian penyerahan stempel PKM. Maka untuk saat ini posisi DKM mungkin diambil dimisioner, dan selanjutnya sambil kita tunggu Bapak Harapan Jaya Oh, datang Jor. sambutan kita harapkan yaitu kasih. pada Diri juga nggak apa-apa. Iyalah. Kalau sambutan diri buat acara. Sini. Sini kali ya. Jadi di situ di sini apa? Sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Haji Mutawakil. Yang sama-sama kita hormati para ketua RW sekitar RW 26, 25, 27 dan 29. Alhamdulillah sudah hadir beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati pula di sini hadir Ketua MBR ya, Harapan Jaya, Pak Eros, dan Bapak Ketua Panitia Pemilihan Ketua DKM yang insya Allah nanti akan menghasilkan Ketua DKM yang kita harapkan benar-benar amanah, yang bisa memakmurkan masjid dan juga kondisi yang kondusif di wilayah sekitar. Dan tidak lupa kepada Ketua Pembangunan Masjid Radatul Jannah Bapak Iwan Kafi, yang kinerja beliau ini juga sudah membuktikan apa yang kita lihat, apa yang kita nikmati sampai saat ini ternyata sudah berfungsi sebagaimana yang kita harapkan. Ya mungkin tinggal beberapa kekurangan-kekurangan yang tadi disebutkan Kiai, ornamen-ornamen yang mungkin tidak terlalu berarti, tapi setidaknya juga harus ada. Tidak lupa yang saya hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu terkait bapak ustadz, bapak guru, dan juga ustazah yang tentunya kita harapkan ke depan juga bersedia untuk ikut di dalam kepengurusan DKM, yang mana pada hari ini kita insya Allah kukuhkan ketua DKM, tapi untuk selanjutnya adalah DKM pun juga perlu kepengurusan untuk membantu proses pemeliharaan atau juga mungkin perbaikan-perbaikan yang diperlukan, dan terutama sekali mengurus para jamaahnya. Yang kita harapkan juga terkait juga kinerja atau program-program DKM ke depan,